Rumus kekayaan. Ya, ini adalah misteri keempat dari 8 misteri duit, rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, agar kalian bisa urut menonton dari awal sampai akhir. Oke, langsung saya mulai. Dalam dunia rezeki ada faktor X yang bisa memperlancar datangnya rezeki kita. Lancar faktor X ini, maka lancarlah semuanya. Gagal faktor X ini, maka gagallah semuanya. Hidup tanpa melibatkan faktor X ini ibarat mesin tanpa oli. Hasilnya pasti tidak akan maksimal. Rezeki yang datang pasti tidak lancar. Setelah tahu ilmu rezeki ini, seketika itu juga langsung saya amalkan. Ajaibnya, semakin ke depan semua urusan saya semakin lancar, bisnis lancar, dan hidup juga lancar. Bahkan dengan modal jempol saja, sekarang saya sudah bisa hidup dan menghidupi keluarga kecil saya. Wow, padahal dulunya untuk makan saja susah. Saya yakin semua urusan saya bisa lancar karena berusaha memperlancar faktor X ini. Nah, faktor X ini adalah bakti kita pada ibu. Memperlakukan orang tuamu seperti pengemis, maka rezekimu akan seperti pengemis. Cara cari uangmu akan seperti pengemis. Memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Percaya atau tidak? Kata guru saya, bakti pada orang tua adalah salah satu ilmu langit yang harus kita amalkan agar bisa sukses dunia dan akhirat. Bereskan faktor X ini sebelum atau sesudah kita usaha. Jika beres faktor X ini, bereslah segala urusan kita. Nah, faktor X ini adalah salah satu ilmu langit yang harus kita amalkan dengan baik, karena faktor inilah yang akan mengantarkan kita pada keberkahan. Ya, salah satunya ternyata masih banyak lagi yang harus kita ketahui. Sampai di sini mungkin Anda makin penasaran. Oke, kita lanjut. Ada 2 rumus penting yang bisa membawa kita pada kekayaan yang penuh berkah. Bukan hanya sekedar kaya, tapi kaya yang penuh berkah. Kalau kita hanya sekedar kaya tanpa keberkahan, hidup kita tidak akan bahagia. Jadi, pastikan kita menjadi orang kaya yang berkah. Sepakat ya? Rumus yang pertama adalah faktor bumi, dan yang kedua adalah faktor langit. Nah, 7 dari misteri duit atau misteri mengejar atau dikejar-kejar duit dalam video ini adalah tentang faktor bumi. Jika sempurna kedua faktor ini Anda amalkan, maka sempurnalah arus rezeki Anda. Faktor bumi itu meliputi jualan, hidup hemat, atau beli aset. Dan faktor langit meliputi berdoa, berbakti, berbagi, bertanggung jawab, bersyukur, dan buang 3G dan 3D. Untuk sukses yang berkah, kita harus berjuang keras di kedua faktor ini. Mengerjakannya pun harus selaras mengenai berdoa, berbakti, berbagi, bertanggung jawab, dan bersyukur. Tidak akan saya bahas lagi karena yakin Anda sudah melakukannya. Akan tetapi, untuk perihal 3G dan 3D, saya yakin Anda penasaran apakah istilah tersebut. Oke, saya akan bahas lebih lanjut. Penghambat rezeki. Coba renungkan, apakah Anda sering mengalami hal-hal berikut? Pertama, sudah kerja begitu keras, tapi hasilnya tidak pernah maksimal. Kedua, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya malah menyakitkan. Ketiga, saat bisnis selalu rugi. Keempat, saat bermitra selalu ditipu. Dan kelima, saat semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, tiba-tiba proyeknya dibatalkan.
Jika Anda sering mengalaminya, ini bertanda Anda mengalami penyakit penghambat rezeki. Jika penyakit ini tidak Anda obati, maka seumur hidup rezeki Anda akan terhambat. Nah, untuk menghilangkan penyakit ini, Anda harus mencari tahu sumber penyebabnya. Ibarat pipa air, jika pipa air di rumah Anda bersih dan tidak tersumbat, maka air yang mengalir ke rumah Anda akan deras dan lancar. Sebaliknya, jika pipa airnya kotor, maka airnya akan berhenti mengalir, betul? Nah, air itu ibarat rezeki. Jika pipa rezeki Anda kotor, maka rezeki akan berhenti mengalir kepada Anda. Oleh sebab itu, Anda harus mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa menjadi penghambat pipa rezeki Anda. Dahulu, pipa rezeki saya juga kotor dan tersumbat. Saat itu, saya tidak menyadari bahwa ternyata yang membuat pipa rezeki saya kotor adalah dua hal, yaitu 3G dan 3D. Biar jelas, saya bahas lebih dalam. 3G meliputi gundah, galau, guncang. Gundah, bila hati selalu gundah, maka pikiran akan menjadi gelisah. Bila hati selalu gundah, maka hidup akan penuh kebimbangan. Bila pikiran dan hati selalu gundah, maka secara otomatis rezeki akan pergi menjauh. Dan ketahuilah, saat hati selalu gundah, maka kita akan berpikir bahwa rezeki itu sangat terbatas dan menuduh Tuhan pilih kasih. Saat hati selalu gundah, maka kita akan menganggap hidup ini penuh kesialan dan kegagalan. Saat hati selalu gundah, maka hidup kita tidak akan pernah tenang dan bahagia. Kesimpulannya, jika hati dan pikiran Anda sering gundah, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah adalah obat penawar segala gundah, dan sedekah akan mengundang datangnya rezeki yang penuh berkah. Sedekah juga merupakan salah satu faktor langit yang harus kita amalkan, betul? Coba deh sedekah lebih banyak. Pasti suasana hati seketika itu akan berubah menjadi plong, tenang, dan damai. Setelahnya, Anda mesti yakin bahwa rezeki sudah diatur dan tidak akan meleset. Kita hanya perlu melakukan usaha dan bersabar menunggu hasilnya. Yuk buang jauh-jauh rasa gundah di hati. Yang kedua, galau. Galau adalah saat kita sedang dalam kondisi bingung dan pikiran ribet tak menentu, penuh emosi sedih, gelisah, dan bimbang. Inilah penyebab galau dalam kehidupan manusia. Pertama, dalam dunia remaja, penyebab galau adalah saat diputuskan sang pacar. Kedua, dalam dunia dewasa, penyebab galau biasanya terpicu karena hubungan pernikahan yang retak, pertengkaran, atau konflik dalam rumah tangga. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, penyebab galau karena digantung atau di PHP calon customer atau pelanggan, serta hal-hal lain yang kemudian membuat mereka kecewa dan bingung sehingga akhirnya menjadi galau. Apakah hal-hal tersebut adalah penyebab terjadinya galau? Ternyata bukan. Penyebab terjadinya galau adalah lebay terhadap urusan-urusan kecil dan melupakan urusan yang besar. Lebay terhadap urusan kecil inilah yang menyebabkan kita sedikit-sedikit menjadi galau. Mari kita lihat, apakah diputuskan pacar itu masalah yang kecil? Ya, bahkan saya mengatakan ini bukan masalah. Anda memang tidak perlu diputuskan pacar karena Anda memang tidak perlu pacaran. Tidak ada perintah pacaran dalam agama. Justru, larangan mendekati zina jelas ada. Lalu mengapa harus galau hanya karena diputuskan pacar? Apakah pertengkaran dalam rumah tangga masalah kecil? Ya, pertengkaran adalah bumbu dalam rumah tangga. Kalau tidak ada konflik, itu bukan rumah tangga namanya, tapi rumah rayap.
Kalau tidak ada konflik, ibarat sayur tanpa garam, rasanya pasti hambar. Apakah di PHP customer dan investor merupakan masalah kecil? Ya, ini bukan hal yang besar karena rezeki sudah diatur. Berharap pada manusia hasilnya hanya kekecewaan. Jika mau berharap, maka berharaplah pada si pemberi rezeki, yaitu Tuhan. Sekali lagi, saat kita sudah berusaha keras, maka serahkan sisanya pada yang di atas. Kalau memang sudah rezeki kita, sudah jodoh kita, percayalah, dia tidak akan pergi kemana-mana. Bahkan ditolak sekalipun, dia bakal datang di depan Anda. Jadi, gak ada alasan untuk galau lagi. Hidup ini singkat. Waktu yang berlalu takkan kembali lagi meski sedetik pun. Jadi sungguh sayang jika kita habiskan hanya untuk bergalau ria. Kecuali galau akan amal kebaikan yang masih sedikit. Nah sisanya, kalau itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Mari isi hidup ini dengan optimis. Masih banyak hal besar yang harus kita persiapkan demi masa depan kita besok dan demi di akhirat kelak. Mulai sekarang, buang jauh-jauh rasa galau. Dan selanjutnya guncang. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti akan mengalami keguncangan dan kekecewaan hidup. Baik itu orang tua, anak muda, atau anak-anak pasti akan mengalami pahit dan manis kehidupan ini. Bedanya, anak-anak akan lebih cepat move on, sedangkan orang dewasa akan butuh waktu yang cukup lama untuk bangkit. Intinya, jangan pernah merasa bahwa guncangan adalah akhir dari segalanya. Percayalah, di setiap guncangan yang menimpa, pasti ada hikmah di baliknya. Hal-hal yang bisa membuat hidup manusia terguncang antara lain kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis atau bangkrut, dan kehilangan uang atau kehilangan lainnya. Setiap manusia pasti akan mengalami hal-hal tersebut karena ini semua di luar kuasa kita. Jadi, satu-satunya cara untuk menghilangkan guncangan adalah dengan disyukuri dan dinikmati. Lalu, jalani hidup ini dengan penuh semangat. Yakinlah, hal di atas adalah caranya untuk membuat kita naik level. Selanjutnya kita akan membahas apa itu 3D. 3D adalah dendam, dengki, dan dongkol. Dendam kepada orang lain sama seperti kita yang minum racun. Dengan lanjut berharap orang yang kita benci mati, pada akhirnya siapa yang mati? Ya kita. Yang bodoh siapa? Ya kita. Siapa sih yang tidak pernah disakiti? Saya, Anda, dan seluruh manusia di muka bumi ini pasti pernah disakiti. Bahkan, orang mati juga masih disakiti dengan kita gosipkan. Nah, menimbun dendam akan membuat hati sakit hati, kepala cenut-cenut, energi kacau, dan emosi jadi tidak stabil. Di kepala kita akan selalu berpikir bagaimana bisa membalas dan menyakiti dia. Daripada menimbun dendam, lebih baik kita menimbun emas. Kalau sudah banyak emasnya bisa kita jual. Sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti Anda jika Anda sendiri tidak menerimanya. Namun, dalam konteks manusia dewasa, ada masalah sedikit saja sudah bisa memicu sakit hati dan dendam. Betul atau enggak bukan urusan saya. Yang penting, saya selalu mendoakan semoga yang mendengarkan video ini bisa jauh-jauh dari hidup yang penuh dendam. Sekali lagi saya doakan. Selanjutnya, ada dua hal yang terjadi kalau hidup penuh dengan dendam. Pertama, sebelum dendam terbalas, hidup akan kacau dan tidur pun tidak akan nyenyak. Yang kedua, setelah dendam terbalas, efeknya akan merugikan diri sendiri dan akan terjadi pembalasan ulang
hingga masuk dalam level dendam yang tidak berujung. Tragis. Jadi, ditelusuri dari sisi manapun, dendam tidak ada yang baik. Akan tetapi, kalau tidak dibalas tidak puas juga rasanya. Jadi gimana dong Pak? Racuni saja? Jangan dong. Nah, kalaupun mau balas dendam, balaslah dengan cara yang elegan. Wah, caranya gimana Pak? Balaslah dengan kesuksesan kita. Balaslah dengan kemajuan diri kita. Inilah balas dendam cara elegan. Caranya gimana? Ya, Anda pernah dihina karena miskin? Kalau pernah, jangan dibalas. Apalagi mengambil pisau lalu ditusukkan ke tubuhnya. Cukup kita balas dengan kerja keras sampai kita sukses. Kelak, orang-orang yang pernah menghina Anda akan terdiam dan bungkam dengan sendirinya saat melihat Anda sukses. Intinya, kemajuan diri kita inilah balas dendam elegan. Kemudian, pernah disakiti pasangan? Kalau pernah, jangan dibalas dengan menyakiti dia atau malah menyakiti diri sendiri. Cukup kita balas dengan segera move on, kerja keras, dan hidup dengan bahagia. Nah, kalau kita bahagia, kelak mantan pasangan kita akan menyesal karena sudah meninggalkan kita. Kemudian, pernah ditipu? Kalau pernah, jangan dibalas dengan menipu dia kembali. Cukup kita balas dengan doa saja. Doakan agar dia selalu sehat dan banyak rezekinya. Loh, kok didoakan Pak? Sudah, lakukan saja, jangan bertanya lagi. Selanjutnya, berlakulah jujur dan bisa dipercaya pada siapa saja. Bangun sebuah branding atau citra yang kuat bahwa Anda adalah orang yang punya integritas baik dan bisa dipercaya. Sampai kapan? Sampai banyak yang mau mengajak Anda kerjasama. Percayalah, kelak orang yang pernah menipu Anda akan menyesal karena dulu pernah menipu orang sejujur Anda. Selanjutnya, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita itu sebenarnya baik. Malah kita yang perlu berterima kasih pada dia. Bukankah ini berarti dia telah sedikit menghapus dosa kita? Intinya, jika disakiti, jangan balas secara fisik apalagi disantet. Namun balaslah dengan kemajuan diri kita dan balaslah dengan pembuktian bahwa kita juga berhak sukses. Inilah balas dendam yang positif dengan cara yang elegan. Selanjutnya, dengki. Sifat iri atau dengki pada kesuksesan seseorang adalah sifat yang paling negatif pada sisi manusia. Sifat ini yang akan membawa kegagalan sejati pada diri kita jika kita lanjut pelihara. Nah, jujur ya, sifat dengki masih sering muncul di hati saya secara spontan saat melihat orang lain atau kompetitor bisa lebih sukses dari saya. Ya, namanya manusia. Ini adalah hal yang normal. Yang salah adalah saat rasa dengki ini muncul, kita biarkan terus hingga rasa dengki itu membesar. Nah, ini bahaya. Ketahuilah, sifat dengki dapat merusak hati dan pankreas. Sifat dengki dapat membuat tubuh serta pikiran menjadi labil. Jadi, ditelusuri dari sisi manapun, dengki pada orang lain sama sekali tidak ada manfaatnya. Sekarang, inilah cara saya menyikapinya jika rasa dengki itu muncul. Saya jadikan rasa dengki ini sebagai kode pengingat pada diri saya sendiri untuk segera mendoakan dia. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali memperlihatkan di depan mataku sebuah kekuasaan-Mu. Aku yakin sukses yang dia dapatkan adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini. Dia memang pantas mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memang maha besar dan maha adil. Nah, secara perlahan dan pasti, rasa dengki di hati saya mulai menghilang dan hati menjadi plong. Percaya atau tidak, setiap doa yang kita panjatkan akan kembali kepada kita.
baik yang kita doakan, maka baik juga yang akan kembali pada kita. Sebaliknya, buruk yang kita doakan, buruk juga yang akan datang kepada kita. Yuk mulai sekarang kita doakan hanya yang baik-baik saja. Inilah ciri dari rasa dengki dan iri hati. Pertama, saat melihat tetangga beli mobil baru, hatinya perih dan kepalanya panas, lalu menuduh uang untuk membeli mobilnya dari hasil korupsi atau menipu orang. Yang kedua, ternyata mobil yang dibeli tetangga harganya 5 miliar dan hanya ada 5 di dunia. Setelah mendengar itu, dia langsung pingsan dan masuk rumah sakit. Saat sadar dia bilang, Tuhan memang tidak adil, mengapa tetangganya bisa punya mobil mewah sedangkan aku tidak? Yang ketiga, saat di rumah sakit, tetangga datang menjenguk dan bilang, Alhamdulillah dapat rezeki, beli mobil baru dapat hadiah rumah gratis. Detik itu juga, dia langsung meninggal karena efek terlalu iri hati. Padahal tetangga tidak bermaksud demikian dan ingin menghadiahkan rumah baru itu pada dia. Ketahuilah, saat hati kita selalu memandang baik kesuksesan orang, sebenarnya kita telah memprogram pencapaian besar di pikiran bawah sadar untuk melakukan dan mendapatkan hal yang mereka dapatkan. Pikiran bawah sadar akan mencari cara dan strategi untuk membantu impian kita terwujud. Cara dan strategi untuk membantu impian kita terwujud, pikiran bawah sadar adalah kekuatan dengan energi terbesar di dunia ini. Mari buang jauh-jauh perasaan dengki dan iri hati ini agar kita juga bisa mendapatkan sukses yang telah mereka dapatkan. Kemudian ada dongkol. Dongkol adalah kumpulan energi negatif yang hanya akan menguras habis energi positif kita. Jangan biarkan energi hidup kita terkikis habis karena perasaan dongkol ini. Contoh hal-hal yang bisa membuat kita dongkol antara lain, Anda diajak teman untuk makan malam pukul 19.00. Anda datang tepat waktu, ditunggu hingga pukul 20.00, ternyata teman Anda belum datang juga. Saat ditelepon katanya masih OTW, kenyataannya dia masih di rumah dan belum mandi. Akhirnya teman Anda nggak jadi datang. Dongkol? Kesal? Ya, saat menagih hutang. Baik Pak, hari ini saya transfer jam 4 sore. Pukul 5 sore belum ditransfer juga. Saat di follow up, sebentar ya, sabar dikit napa. Esoknya Anda WhatsApp, cuma di-read doang. Lusanya Anda tanya lagi, Anda sudah diblokir. Dongkol? Kesal? Nah, semakin sering kita bertemu dengan orang yang membuat kita dongkol, semakin banyak energi kita terkuras habis. Intinya, dongkol hanya membuat rezeki menjauh. Solusinya gimana Pak? Cuma satu, buang jauh-jauh hal yang bisa membuat hati kita dongkol. Contoh, kalau punya teman yang sering membuat Anda dongkol, segera buang ke laut dan ganti dengan teman yang positif. Intinya, saat berteman, Anda juga jangan buat dongkol teman Anda. Kalau punya lingkungan yang sering membuat Anda dongkol, segera ganti lingkungannya dan cari lingkungan positif yang bisa mendukung tercapainya impian Anda. Kalau Anda yang berutang pada Anda, atau ada yang berutang pada Anda, tagih 3 kali. Jika dia tidak membayar, lupakan saja, ikhlaskan saja. Jika tidak, setiap saat pikiran Anda akan dongkol memikirkan dia karena tidak membayar utangnya. Energi Anda akan habis sia-sia. Lebih baik habiskan energi Anda untuk mengejar impian Anda. Kalau saja dongkol itu jengkol, pasti akan saya jual, terus hasilnya saya belikan rumah. Tapi masalahnya dongkol itu bukan jengkol, melainkan tumor pikiran. Tak dibuang malah akan merugikan hidup kita. Jadi mulai saat ini, segera cross-check dan buang segala hal yang bisa membuat hati Anda dongkol. Sekarang,
Sampailah kita di penghujung materi ini atau misteri ini, dan izinkan saya untuk sharing atau berbagi sejenak tentang ilmu rezeki. Saya percaya di alam semesta ini, rezeki sudah disediakan tak terbatas atau unlimited untuk kita ambil. Dengan demikian, rezeki itu datang kepada kita melalui pipa rezeki yang kita bangun setiap harinya. Pipa-pipa rezeki itu seperti bisnis, jualan, kerja, dan lain-lain. Semakin banyak pipa yang kita bangun, maka semakin banyak potensi rezeki mengalir pada kita. Nah, untuk menjaga pipa rezeki itu tetap bersih dan tidak tersumbat, kita perlu rajin jualan, rajin belajar dan mengamalkan ilmu, rajin sedekah, rajin berbakti, rajin berdoa, dan rajin mengelola dan buang jauh-jauh faktor 3D dan 3G. Kalau kita jaga dengan baik semua hal tersebut, saya yakin rezeki yang datang kepada kita akan lancar dan deras. Kuncinya hanya satu. Jika ada orang yang membuat hati kita menjadi dendam, dengki, dan dongkol, maka saya sarankan segera doakan mereka agar banyak rezekinya. Lalu doakan mereka selalu sehat dan doakan mereka selalu bahagia. Yakinlah, semua yang kita doakan akan kembali pada kita, bahkan kembalinya beratus-ratus kali lipat. Baiklah, sampai di sini, izinkan saya mendoakan para pendengar supaya agar rezekinya bisa selalu lancar dan deras bak air terjun. Dan satu lagi doa saya, semoga Tuhan selalu sayang dan ridho pada kerja keras kita semua. Amin. Yuk kita praktik. Oke teman-teman, saya cukupkan materi kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bisa diambil hal positif yang dapat merubah diri Anda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.